Halo semuanya, selamat datang kembali di Jenggot Lurus. Tempat kita ngobrol lurus, dingin, dan tanpa propaganda. Di episode kali ini, kita tidak bicara soal satelit sebagai alat komunikasi biasa. Bukan soal internet, bukan soal sipil, dan bukan soal teknologi netral. Ketika orang membicarakan perang modern, fokusnya hampir selalu sama. Rudal hipersonik, drone tempur, atau kapal induk raksasa. Padahal, perang itu sebenarnya sudah dimulai jauh di atas kepala kita. Dan Rusia, secara senyap, sudah lama mempersiapkan medan tempur itu. Lewat orbit rendah bumi. Untuk memahami kenapa orbit rendah bumi menjadi begitu krusial, kita harus mulai dari satu istilah, LEO, Low Earth Orbit. LEO adalah wilayah orbit terdekat dengan bumi. Di ketinggian inilah satelit bisa melihat lebih jelas, bergerak lebih cepat, dan merespon situasi hampir secara real-time. Karena jaraknya dekat, LEO sangat ideal untuk pengintaian. Pergerakan pasukan, aktivitas pangkalan, hingga perubahan kecil di medan tempur bisa dipantau tanpa jeda panjang. LEO juga unggul untuk komunikasi militer. Sinyal lebih cepat, latensi rendah, dan koordinasi antar unit bisa dilakukan dalam hitungan detik, bukan menit. Dan yang tidak kalah penting, LEO menjadi tulang punggung sistem peringatan dini. Deteksi ancaman dilakukan lebih cepat, memberi waktu reaksi yang sangat menentukan dalam perang modern. Singkatnya, LEO bukan sekadar jalur satelit. Ia adalah ruang strategis tempat keputusan militer dibuat dan dieksekusi. Dan disinilah Rusia mengambil pendekatan yang sangat berbeda dibanding negara lain. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, pendekatan Rusia di luar angkasa terlihat sangat jelas dan sangat dingin. Rusia tidak menempatkan satelit sebagai proyek sipil yang kebetulan bisa dipakai militer. Mereka juga tidak menjadikan komersialisasi sebagai prioritas utama. Fokusnya langsung ke dominasi militer. Ke bagaimana orbit bisa dikendalikan, diamankan, dan jika perlu, dinetralkan. Karena bagi Rusia, luar angkasa bukan sekadar ruang pendukung. Ia adalah bagian dari strategi kontra ruang angkasa, counter space. Artinya, Rusia tidak hanya memikirkan bagaimana satelitnya bekerja, tetapi juga bagaimana satelit lawan bisa dilumpuhkan. Dan dari cara pandang inilah seluruh kebijakan ruang angkasa Rusia dibangun. Bagi Rusia, luar angkasa bukan domain sipil. Ia adalah medan tempur. Kalau pendekatannya sudah militer murni, maka fungsi satelit LEO Rusia juga disusun dengan logika militer sepenuhnya. Fungsi pertama adalah pengintaian strategis. Satelit di orbit rendah memungkinkan Rusia memantau pergerakan militer lawan secara konstan. Bukan hanya melihat keberadaan pasukan, tetapi membaca pola, perubahan, dan kesiapan operasi. Fungsi kedua adalah komunikasi militer. LEO menyediakan koneksi yang lebih cepat dan lebih stabil antar unit tempur. Dalam kondisi perang, ini berarti perintah bisa dikirim dan dieksekusi tanpa jeda yang berbahaya. Fungsi ketiga adalah sistem peringatan dini. Ancaman tidak ditunggu sampai mendekat. Ia dideteksi sejak fase awal, memberi ruang waktu untuk mengambil keputusan strategis sebelum terlambat. Dan fungsi yang paling sering luput dibahas adalah pengujian kemampuan anti-satelit. Bagi Rusia, orbit bukan hanya tempat operasi, tetapi juga laboratorium militer. Di sanalah kemampuan kontra ruang angkasa diuji, disempurnakan, dan divalidasi. Semua fungsi ini tidak berdiri sendiri. Mereka terintegrasi dalam satu ekosistem. Kalau semua fungsi tadi kita tarik ke pusatnya, maka kita akan sampai pada satu nama yang berulang kali muncul dalam strategi ruang angkasa Rusia, seri Cosmos. Cosmos bukan proyek tunggal dan bukan pula satu jenis satelit. Ia mencakup satelit militer dan satelit intelijen yang ditempatkan di orbit rendah untuk berbagai kebutuhan strategis. Sebagian Cosmos digunakan untuk eksperimen, menguji konsep, sensor, dan kemampuan baru di lingkungan ruang angkasa yang sebenarnya. Sebagian lain bersifat operasional, menjalankan misi pengintaian, komunikasi, dan dukungan langsung terhadap kebutuhan militer aktif. Dan ada pula Cosmos yang difungsikan khusus untuk pengujian teknologi ruang angkasa militer. Mulai dari sistem navigasi, pemantauan, hingga kemampuan yang berkaitan dengan kontra ruang angkasa. Inilah yang membuat Cosmos berbeda. Ia bukan sekadar satelit yang diluncurkan lalu ditinggalkan di orbit. Cosmos bukan satu satelit. Ia adalah program jangka panjang. Kalau kita tarik semua ini ke skala global, maka implikasinya tidak kecil. Yang pertama, luar angkasa tidak lagi bisa dianggap sebagai wilayah netral. Ia telah berubah menjadi domain tempur aktif, sejajar dengan darat, laut, udara, dan siber. Yang kedua, kemampuan anti-satelit, ASAT, bukan lagi opsi tambahan.
ia kini menjadi bagian dari doktrin militer modern. Satelit tidak hanya harus dilindungi, tapi juga harus siap menghadapi ancaman atau menjadi sasaran. Dan yang ketiga, konflik masa depan sangat mungkin tidak dimulai dengan tembakan di darat. Ia dimulai di orbit, baru kemudian turun ke permukaan bumi. Artinya, sebelum pasukan bergerak, sebelum rudal diluncurkan, pertarungan pertama terjadi di atas atmosfer. Karena dalam perang modern, satu hal menjadi semakin jelas. Siapa yang menguasai orbit, menguasai medan perang. Dari semua yang kita bahas, satu kesimpulan menjadi semakin sulit dibantah. Satelit tidak lagi sekadar alat pendukung. Bukan hanya teknologi, bukan hanya infrastruktur. Dalam doktrin Rusia, satelit adalah senjata. Ia dirancang, diuji, dan dioperasikan dengan logika perang. Dan seri Kosmos adalah buktinya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal teknologi. Kalau perang berikutnya benar-benar dimulai di luar angkasa, apakah dunia benar-benar siap? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Jenggot Lurus. Kalau kamu suka pembahasan militer dan geopolitik tanpa basa-basi.